Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu ciri-ciri pewaris khodam leluhur. Jadi khodam leluhur itu akan menurun kepada keturunan dari leluhurnya, dan itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, mungkin siapa tahu ciri-ciri ini nanti ada panjenengan, dan panjenengan akan mewarisi khodam leluhur dari mbah panjenengan, gitu ya. Khodam itu berasal dari bangsa jin yang telah ditaklukkan oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Makanya khodam tersebut itu kebanyakan energinya sudah positif. Dan energi khodam tersebut itu bisa membuat dia melindungi kita, bisa membuat dia membantu kita daripada mara bahaya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa jenis-jenis khodam itu banyak sekali. Ada yang namanya jenis khodam leluhur, itu yang khodam tersebut ditaklukkan oleh para leluhur kita. Jadi khodam leluhur itu khodam yang turun-menurun atau khodam warisan namanya. Ada juga khodam dari benda-benda bertuah. Jadi khodam itu menempati benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah lainnya. Ada juga khodam isian, yang ini biasa diisikan oleh guru spiritual ataupun guru pembimbing. Dan ada juga khodam amalan. Ini berasal dari amalan-amalan tertentu yang selalu dirutinkan, baik itu zikir ataupun amalan mantra-mantra yang lainnya yang selalu dirutinkan setiap harinya. Tetapi di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu tentang khodam leluhur, yang ciri-cirinya pewarisnya, pewaris dari leluhurnya yang akan menuruni atau mewarisi khodamnya. Jadi khodam leluhur itu dari leluhur kita terdahulu, dari buyut kita, itu akan menurun kepada mbah kita, akan menurun kepada orang tua kita, baru menurun ke kita. Tetapi tidak semua keturunan leluhur itu bisa mewarisi khodam tersebut. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa mewarisi khodam dari leluhur tersebut. Itu pun karena sudah melalui pilihan, gitu ya, sudah melalui tahapan-tahapan tertentu. Baik itu orang tersebut energinya besar, ataupun orang tersebut itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, baik itu tulang wangi ataupun yang lainnya. Tetapi yang pasti yang dipilih oleh khodam leluhur itu adalah orang yang energinya sudah selaras. Jadi khodam dari leluhur kita itu akan mencari siapa yang akan didampingi. Jadi khodamnya memilih sendiri, sahabat. Jadi panjenengan harus mendekati, gitu ya, ben dipilih supaya biar dipilih, didekati dulu khodamnya, gitu ya. Dan termasuk keunggulan dari khodam leluhur tersebut adalah bisa membantu kita dan juga bisa melindungi kita, baik itu dari gangguan manusia, sesama manusia, ataupun dari bangsa goib, dari alam goib. Itu khodam leluhur bisa membantu kita. Kalau kita misal dari manusia, misal ada dikirimi penyakit kiriman, itu kita akan dihalau oleh khodam leluhur itu tadi. Dan termasuk kalau ada gangguan dari makhluk gaib, misal kita mau dirasuki gitu ya, kita akan dibantu. Ada perisainya tubuh kita. Karena apa? Khodam dari leluhur ini adalah khodam yang paling loyal terhadap manusia. Khodam yang paling ibaratnya itu, dia itu pol-polan membantu manusia, gitu loh. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari orang pewaris dari khodam leluhur? Ciri-ciri yang pertama, bahwa panjenengan itu pewaris khodam leluhur, itu biasanya Anda akan merasakan sakit pada tulang punggung
akan sering mengalami sakit pada tulang punggung bagian belakang gitu ya. Dan juga biasanya pada ulu hati ini juga akan merasakan sakit. Kemudian persendian dan juga otot-otot ini biasanya akan sering mengalami sakit. Itu yang dirasakan umum secara fisik gitu ya. Jadi kalau memang panjenengan pewaris khodam leluhur Anda, itu panjenengan akan merasakan sakit-sakit seperti tadi. Itu di tulang punggung, kemudian di ulu hati, kemudian di persendian dan juga otot-otot tubuh. Ini adalah ciri-ciri yang pertama yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya bahwa panjenengan itu adalah pewaris dari khodam leluhur panjenengan. Itu biasanya panjenengan akan merasakan dingin secara tiba-tiba di telapak tangan dan juga telapak kaki. Yang dingin tersebut itu datangnya secara tiba-tiba. Ini karena apa? Ini karena penyesuaian energi kita ini ibaratnya kita sudah mempunyai saku bahwa energi kita ini sudah besar, jadi kita akan ditambah terus, akan dipompa terus energi kita, sehingga telapak tangan dan telapak kaki kita ini akan sering merasakan dingin yang secara tiba-tiba. Kemudian juga perut ini biasanya akan merasakan tidak nyaman, sehingga kita akan bersendawa, akan sering bersendawa, akan sering glegeen kalau orang Jawa mengatakan. Jadi perut ini merasa tidak nyaman, kita sering bersendawa, ini sudah menandakan bahwa panjenengan itu akan didampingi atau panjenengan ini adalah pewarisnya dari leluhur panjenengan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya bahwa panjenengan ini adalah pewaris dari khodam leluhur. Itu biasanya panjenengan akan mengalami mimpi bertemu orang yang tidak dikenal. Dan ini sering panjenengan rasakan. Sudah sering kita bahas di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur itu akan sering mengalami mimpi itu bertemu orang yang tidak dikenal. Dan biasanya orang tidak dikenal itu memberi petuah kepada kita, memberi nasihat kepada kita. Dan juga biasanya kita bermimpi itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Jadi kita akan bermimpi suatu kejadian, dan kejadian itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Itu biasanya panjenengan akan mengalami itu kalau memang panjenengan ini adalah pewaris dari leluhur panjenengan. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya bahwa panjenengan ini adalah pewaris dari khodam leluhur. Biasanya panjenengan ini bisa merasakan pola pikir dari orang yang baru dikenal. Insting panjenengan ini akan menjadi kuat. Panjenengan akan mempunyai firasat-firasat. Nggak tahu dari mana panjenengan bisa mengetahui itu tanpa berguru sebelumnya, tanpa panjenengan pelajari sebelumnya. Jadi panjenengan akan otodidak untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Panjenengan bisa menerawang, panjenengan bisa membaca pola pikir orang yang baru dikenal. Jadi insting panjenengan ini akan kuat gitu loh. Insting panjenengan akan menjadi lebih kuat. Nggak tahu dari mana itu. Yang pasti panjenengan tidak pernah mempelajarinya. Nah, kalau memang panjenengan merasakan ciri-ciri tersebut, itu menandakan bahwa panjenengan ini adalah memang benar-benar pewaris dari leluhur panjenengan yang akan mewarisi khodam dan juga ilmu-ilmunya para leluhur kita terdahulu. Tetapi ingat saya sahabat-sahabat, walaupun panjenengan akan didampingi, walaupun panjenengan pewaris dari khodam, jangan pernah panjenengan merasakan bahwa panjenengan didamping oleh khodam, panjenengan merasa sombong. Jangan pernah panjenengan menyenderkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah panjenengan menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua dan senderkan semua masalah Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini.
Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.